Bukanlah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik itu yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Akan tetapi hamba Allah yang terbaik adalah yang apabila terjerumus dosa, dia segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah kabarkan kepada kita dalam Al-Quran tentang sifat orang-orang yang bertakwa. وَالَّذِينَ هُمْ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri-diri mereka sendiri, maksudnya berbuat dosa, maka mereka segera ingat Allah, kemudian mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka tersebut. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka telah mengetahui. Jadi jamaah sekalian, inilah diantara sifat orang-orang yang bertakwa. Apabila terjerumus dosa, mereka segera bertobat. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam selalu berbuat salah. Khata', sering berbuat salah. Bukan sekedar khati', sekali-kali berbuat salah, tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan selalu berbuat salah. Namun sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah yang selalu bertobat. Dan dalam Al-Quran dan hadis banyak kita dapatkan perintah bertaubat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh. Inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat setiap hari kepada Allah sebanyak 100 kali. Inilah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, memberikan teladan kepada kita. Sehingga jemaah sekalian, para ulama mengatakan taubat itu bukan sekedar kewajiban, tapi taubat itu adalah kewajiban yang harus segera dilakukan. Jadi perintah bertobat itu mengharuskan kita untuk segera bertobat. Tidak boleh menunda-nunda taubat. Makanya kata para ulama, orang yang menunda-nunda taubat berarti sama saja menambah dosa, yaitu dosa menunda taubat. Walaupun dia tidak lagi melakukan dosa yang sama yang telah dia lakukan sebelumnya. Misalkan dia minum khamar, kemudian dia belum bertobat. Walaupun dia tidak minum khamar lagi, kalau dia tidak bertobat, sama saja dia menambah dosa. Dosa apa? Dosa tidak bertobat. Apalagi kalau dia tambah minum khamar lagi. Jadi jemaah sekalian, bertobat itu adalah kewajiban yang harus dilakukan dengan segera. Barang siapa menunda taubat, sama saja menambah dosa. Oleh karena itu, ketika dia bertobat nanti, dia harus bertobat dari dosa yang dia lakukan sebelumnya, minum khamar misalkan, ditambah dia bertobat dari dosa menunda taubat. Terlebih lagi jemaah sekalian, kita tidak mengetahui kapan kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Karena Allah menetapkan batas waktu bertobat itu ada, yaitu ketika kematian telah datang menjemput kita. Isati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidaklah taubat itu akan diterima dari orang-orang yang melakukan perbuatan buruk sampai kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia mengatakan, "Saya taubat sekarang." Tidak diterima. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba
selama dia belum sekarat, selama nafasnya belum sampai di tenggorokannya. Dan kita tidak tahu kapan kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Kematian itu bisa datang tiba-tiba. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia mati. Inilah jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, dan semoga Allah menjaga kita dari keburukan di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.